Halo sahabat inspirasi, kali ini saya akan menyuguhkan informasi tentang orang dalam gangguan jiwa. Tekanan kehidupan yang begitu berat akhir-akhir ini membuat begitu banyak orang depresi. Ada yang memiliki depresi ringan, sedang, dan akut. Nah, ini itu sebabnya saya mengambil topik ini sebagai topik yang saya angkat untuk dapat kita perhatikan. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah permasalahan yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Oleh sebab itu perlu perhatian ya bagi orang-orang ini. Mereka perlu kita pikirkan karena mereka ada di sekitar kehidupan kita. Bagi Kota Singkawang melihat orang-orang yang jalan membawa bungkusan dengan baju compang-camping itu bukan sebuah pemandangan yang mengherankan lagi. Karena memang Singkawang adalah kota yang dekat dengan pusat perawatan orang dalam gangguan jiwa ini, yaitu rumah sakit jiwa. Beberapa waktu lalu ya saya sempat berbicara dengan Dinas Sosial Kota Singkawang untuk masalah ini, orang dalam gangguan jiwa ini. Oleh sebab itu saya suguhkan melalui informasi yang akan saya sampaikan lewat channel saya ini, dapat menjadi perhatian semua pihak, baik seluruh masyarakat maupun pemangku kepentingan, baik yang ada di Kota Singkawang maupun Provinsi Kalimantan Barat. Karena satu-satunya rumah sakit yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu lalu pernah menyampaikan kepada Dinas Sosial Kota Singkawang untuk membangun sebuah shelter, sebuah rumah singgah yang dapat dipakai untuk rumah penampungan sementara sebelum orang-orang yang terkena gangguan jiwa diantar ke rumah sakit. Ini adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk dirawat, didiagnosa awal. Nah, ini perlu menjadi perhatian baik pemerintah Kota Singkawang maupun pemerintah provinsi, secara khusus pemerintah provinsi. Sekali lagi, karena Kota Singkawang adalah pusat yang digunakan oleh Provinsi Kalimantan Barat untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan jiwa ini, saya melalui kesempatan pada pemerintah untuk dapat memikirkan kebijakan untuk pembangunan rumah singgah yang disebut shelter itu. Baik, sekarang kita akan mendengarkan ya paparan Dinas Sosial Kota Singkawang terhadap permasalahan ini dan usulan-usulan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu yang akan kita saksikan berikut ini. Terima kasih Pak Nehemia. Ini memang dana pusat yang dikelola oleh Kementerian yang langsung diterima oleh penerima manfaat. Jadi tidak ada dana digelontorkan macam kementerian lain gitu. Paling kita membawa data persoalan mereka, kalaupun ada anggaran, nanti dana itu disalurkan oleh Dinas Sosial itu tidak melihat uangnya, dana itu langsung masuk ke rekening penerima manfaat. Kemudian tadi Pak Tasman, terima kasih Pak kalau memang nanti suatu saat kita dalam penyusunan anggaran ada asistensi, kami akan menyampaikan kepada Komisi 3. Mudah-mudahan daerah bisa mengcover, ya kan? Termasuk tadi persoalan shelter atau rumah singgah. Ya. Nah ini memang harus kita pikirkan juga. Ya. Jadi seperti gitu ya, UPT. Nah di situ memang kita siapkan tenaga-tenaga yang profesional. Bisa saja misalnya di situ psikolog
ada di situ atau apa. Ini sekedar menampung sementara. Setelah itu mereka merekomendasikan kalau ini penyakitnya masalah ini, mereka selesai berapa minggu, berapa bulan, mereka tinggal kirim gitu. Jadi Raha dia ini kecacatan mental ya. Kalau dulu kita menganggap cacat mental itu yang idiot segala macam. Kalau yang idiot segala macam itu autis segala macam itu disabilitas intelektual. Jadi kalau memang ini disabilitas mental. Nah, untuk dinas sosial ada 2 program yang kami tawarkan kepada masyarakat, Pak. Pertama, kalau kita ketemu dengan ODGJ yang ada di lingkungan keluarga, kita akan bina keluarganya untuk bisa bertanggung jawab terhadap ODGJ. Kemudian kalau memang dia belum dari keluarga miskin, dia belum memiliki KIS, kita upayakan dia untuk mendapatkan KIS secepatnya. Karena kalau dia kumat, itu susah kalau tidak diobati secepatnya. Sehingga kami kadang-kala di kami ini ada namanya program penjangkauan ODGJ. Itu sudah kita lakukan mulai tahun ini. Tahun lalu kita sudah melaksanakan penjangkauan, cuman mereka bekerja tanpa pamrih. Tapi di tahun ini kita akan kasih tali asih. Bukan honor, tapi tali asih. Karena kami kalau sebut honor, dia ada kriterianya. Kalau tali asih ini kecil, Pak. Jadi cukup untuk ongkos dia minum sama ongkos bensin dia lah. Jadi tali asih. Di zamannya Pak Muslimin itu sudah mengupayakan supaya ada panti untuk disabilitas mental. Cuman kami waktu datang ke Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial dengan alasan otonomi daerah, untuk hal itu adalah kewenangan daerah dibilang, bukan kewenangan pusat. Sehingga kami pun mentok lagi, mundur. Kemudian di zaman yang terbaru ini, awal tahun 2018 saya sempat diminta oleh Kabid Rehabilitasi Sosial di provinsi contoh proposal yang pernah kami usulkan ke provinsi, karena katanya provinsi ingin mengajukan, dinas sosial provinsi ingin mengajukan ke gubernur untuk ada fasilitas itu buat ODGJ. Nah, tapi nggak tahu nih levelnya sampai di mana. Saya sih berharap hal ini sebenarnya menjadi suatu masalah kalau kita tidak bersama-sama memberdayakan mereka. Sebenarnya mereka tuh bisa diberdayakan ODGJ ini. Bagus. Langsung nanti ada ditanggapi rekan-rekannya. Jadi kita Saya dulu, Pak. Nanti ada ditanggapi loh, Pak. Baru ke Ibu nanti ya. Biar nyambung masalahnya. Saya dulu. Ya. Saya sangat konsen dengan hal sosial ini. Dari sejak saya menjadi anggota DPRD, saya selalu berbicara tentang bagaimana membantu masyarakat yang tidak mampu ini. Nah, jadi kita ini ranahnya ranah kebijakan. Bagaimana kita mau menerapkan sebuah kebijakan sementara data kita nggak punya? Nah, kebijakan harus sesuai dengan data. Kalau datanya nggak jelas, kebijakannya akan ngambang, gitu loh. Sebagai mitra komisi 3 ini, kami harus mengetahui supaya sejauh mana, karena memang salah satu fungsi kami adalah pengawasan. Tapi sungguh sangat menyentuh hati apabila kita bisa lakukan hal-hal kecil, kita lakukan, mereka sudah senang. Nah, ketiga, data masyarakat penyandang cacat, supaya kita benar-benar bisa fokus gitu. Tetapi bagaimana hal-hal yang ada di depan mata kita ini bisa kita tangani secara langsung, itu yang saya pikir perlu kita lakukan. Kita ini memang ditugaskan untuk melihat sebuah peluang kebijakan. Lalu yang keempat, PKH. Karena melalui amanat PP 18, salah satunya seperti yang Bapak sampaikan tadi, mengamanatkan bidang sosial. Saya rasa itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kiranya apa yang saya pikirkan ini demi kebaikan dinas sosial untuk menyentuh hati dan kehidupan masyarakat sosial kita. Tidak bisa dilepaskan, Pak, hal-hal sosial di kota ini. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada